Ada quote yang menarik dari Henry Kissinger. Jika kamu memiliki kontrol atas makanan, kamu bisa mengontrol sebuah negara. Jika kamu mengontrol energi, kamu bisa mengontrol sebuah region. Jika kamu mengontrol uang, maka kamu bisa mengontrol dunia. Di video ini kita akan membahas saham BlackRock, saham dari perusahaan investasi terbesar dan terkuat di dunia yang menguasai hampir seluruh investasi di seluruh penjuru dunia. Seperti kata Warren Buffett, belilah perusahaan yang memiliki moat. BlackRock kelihatannya memiliki moat yang sangat kuat. BlackRock didirikan tahun 1988 di New York oleh 8 founder, diantaranya adalah Larry Fink yang kini menjabat sebagai CEO. Bisnis BlackRock adalah perusahaan aset manajemen di mana pada 1989 aset mereka sudah mencapai 2,7 billion dolar. Aset mereka terus bertumbuh pesat hingga memutuskan untuk go public di New York Stock Exchange pada 1999 saat aset mereka sudah mencapai 165 billion dolar. Saat itu mereka IPO di harga 14 dolar per lembar. BlackRock merupakan perusahaan investasi yang menawarkan produk-produk investasi kepada para investor dari institusi, private hingga retail seperti kita. Mereka menawarkan segala macam jenis produk investasi berbasis saham, money market, fixed income hingga ETF. Di websitenya kita bisa melihat berbagai macam produk yang mereka tawarkan. BlackRock membagi produk-produk ini menjadi 3 jenis fund: mutual fund, ETF yang dipasarkan melalui iShares, dan closed-end funds. Teman-teman juga bisa mengunjungi situsnya iShares untuk mengetahui apa saja ETF yang bisa dibeli, seperti IVV, ETF-nya S&P 500, IWM, ETF-nya Russell 2000, hingga DGRO, Dividend Growth ETF. Model bisnis BlackRock adalah dengan mencharge biaya komisi dari produk investasi dan jasa konsultasi mereka. Jika kita breakdown revenue per 31 Desember 2021, maka 78% pendapatan berasal dari investment advisory, administration fees, and securities lending. Distribution fees memiliki kontribusi 8%, teknologi services 7%, dan investment advisory fees dengan 6%. Seperti yang sudah sering dibahas oleh banyak konten kreator lainnya tentang BlackRock, jika teman-teman cek daftar pemegang saham terbesar di suatu company, pasti teman-teman akan menemukan nama BlackRock di situ. Dari Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Uber, Pfizer, Visa, Mastercard, Chevron, Exxon, hingga perusahaan media seperti CNN dan Fox, semua ada BlackRock di dalamnya sebagai salah satu pemegang saham terbesar. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga sama, contohnya Astra International, Unilever, hingga GoTo. BlackRock juga menjadi salah satu pemegang sahamnya. Bicara mengenai industri ETF, Bloomberg memberikan sebutan The Big Three untuk BlackRock, Vanguard, dan State Street. Bloomberg memberikan sebutan ini karena ketiga perusahaan investasi ini menguasai pasar ETF global. Di 2021, BlackRock menguasai 35,5%, Vanguard menguasai 29,3%, dan State Street dengan 15,6%, sisanya oleh Schwab, Invesco, dan yang lainnya. Grafik ini menunjukkan bahwa selama 2020 hingga Oktober, Vanguard dan BlackRock kebanjiran inflow, masing-masing dengan 149,1 billion dolar dan 83,2 billion dolar, jauh mengungguli State Street dengan 24,3 billion dolar. Artinya dari The Big Three, Vanguard dan BlackRock lah yang menjadi penguasa. Sebenarnya ketiga perusahaan ini saling memiliki. BlackRock pernah membeli State Street di 2004 dengan nilai 375 juta dolar. Jika kita lihat dalam daftar shareholders-nya BlackRock, Vanguard menjadi pemilik terbesar BlackRock dengan 8,3%, sedangkan State Street memiliki 4,32%. Dalam daftar pemegang sahamnya State Street, Vanguard juga menjadi pemilik terbesar dengan 9,36%. Sedangkan BlackRock memiliki 7,54%. Grafik pertumbuhan aset under management dari BlackRock dari 2008 hingga kuartal 1 2022 terus mengalami kenaikan yang cukup pesat. Salah satunya disebabkan popularitas ETF yang meningkat dalam satu dekade terakhir. Per kuartal 1 2021, BlackRock memiliki total aset under management sebesar 9,57 triliun dolar. Atau jika dirupiahkan dengan kurs saat ini sebesar 140.500 triliun rupiah lebih.
Laporan kinerja BlackRock di kuartal 2 2022 kurang bagus karena mereka juga mengalami penurunan di periode bearish saat ini. Jika dibandingkan dengan kuartal 2 2021, di kuartal 2 2022 BlackRock mengalami penurunan aset under management 11% dari 9,49 billion dolar menjadi 8,48 billion dolar. Revenue juga mengalami penurunan 6% dari periode yang sama tahun lalu. Kuartal 2 2021, revenue sebesar 4,82 billion dolar, sedangkan kuartal 2 2022 sebesar 4,52 billion dolar. Operating income dan operating margin juga mengalami penurunan. Net income dan EPS juga masing-masing mengalami penurunan 30% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Walaupun begitu, jika kita tengok kinerja trailing 12 months secara historis sejak 2016, BlackRock masih memiliki kinerja yang stabil dan terus meningkat. Hingga Juni 2022, mereka memiliki revenue sebesar 19,38 billion dolar, laba 5,8 billion dolar, dan profit margin yang cukup lebar, 30%. Berdasarkan diagram dari Simply Wall Street, poin tertinggi dari fundamental BlackRock adalah dividen. Saat ini dividen yieldnya di sekitar 2,6%. BlackRock adalah salah satu kandidat untuk masuk ke dalam list dividen aristocrats. Histori dividen menunjukkan bahwa BlackRock selalu membagi dividen sekaligus menaikkan jumlah dividen per lembar setidaknya sejak 2017. Mereka membagi dividen 4 kali setiap tahun dengan rata-rata dividen growth 13% per tahun. Sejak awal tahun, saham BLK, ticker dari BlackRock, sempat turun sekitar 38% sebelum rebound kembali sekitar 20% hingga video ini dibuat. Ada satu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan, bahwa Larry Fink, sang CEO, di 5 Agustus baru saja menjual sahamnya. Ini merupakan penjualan terbesar secara value sejak 2020 pre-COVID kemarin. Di Januari dan Februari 2020, tepat sebelum COVID crash, Larry Fink juga melakukan penjualan saham. Ini menjadi suatu warning bagi kita semua, di mana seorang CEO dari perusahaan investasi terbesar di dunia menjual sahamnya saat market sedang uptrend. Apakah beliau mengetahui sesuatu hingga memutuskan untuk menjual sahamnya? Ataukah beliau hanya menakut-nakuti retail agar menjual saham sebelum market melanjutkan tren bullishnya?